Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anatomi dan Fisiologi Sistem Pencernaan oleh Bapak Henry Dideharto, Escape Nurse, MPD. Nama Anggrini Rajaate, NRP 2232771. Kelas A atau semester 2. Gaster atau ventriculus atau stomach atau lambung. Gaster merupakan bagian dari traktus gastrointestinal pertama yang berada di intra-abdominal. Letak berada di antara esofagus dan duodenum, berada di dalam peritoneum dan ditutupi oleh omentum, berada di daerah epigastrium dan meluas ke hipokondrium kiri berbentuk melengkung seperti huruf J. Oblik sama dengan miring atau melintang. Dari kiri ke kanan menyilang di abdomen atas tepat di bawah diafragma. Kapasitas normal lambung ada 1-2 liter. Lambung memiliki lekukan yang dinamakan curvatura major di sebelah kiri dan curvatura minor di sebelah kanan. Peritoneum dan omentum. Peritoneum merupakan selaput yang melapisi dinding perut bagian dalam sebagai pembatas dari organ-organ di dalam perut. Omentum adalah lapisan jaringan penyambung yang merupakan bagian peritoneum dan yang menahan lambung di samping organ-organ di sekitar. Fungsi secara umum yang pertama ada penyimpanan makanan, yang kedua produksi kimus, yang ketiga digesti protein, yang keempat produksi mukus. Bolus sama dengan makanan yang masuk dalam mulut. Kimus makanan yang telah bercampur dengan HCl lambung dan berbentuk bubur. Mikel makanan yang bercampur dengan getah empedu dan pankreas di intestin. Yang kelima menghasilkan enzim-enzim dan hormon pencernaan. Yang pertama ada enzim pepsin memecah protein dalam makanan menjadi partikel yang lebih kecil seperti peptida dan asam amino. Yang kedua ada enzim lipase berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol atau zat gula yang mengandung alkohol. Yang ketiga, asam klorida atau HCl berfungsi memecah protein dan melawan virus atau bakteri dalam makanan. Yang keempat, hormon gastrin berfungsi merangsang produksi asam lambung dan membantu pergerakan lambung saat mencerna makanan. Yang keenam, produksi faktor intrinsik, suatu glikoprotein yang disekresi sel parietal. Secara fisiologi, lambung memiliki fungsi motorik dan fungsi sekresi. Fungsi motorik lambung ada 3. Yang pertama, ada penyimpanan makanan sampai dapat diproses di dalam lambung. Yang kedua, pencampuran makanan dengan sekresi dari lambung sehingga membentuk kimus atau seperti bubur. Yang ketiga, pengosongan kimus dengan lambat dari lambung pada kecepatan sesuai untuk pencerna dan absorpsi usus halus. Bagian-bagian gaster atau lambung. Yang pertama, pars atau bagian kardiak, bagian gaster. Yang kedua, fundus gastricum bagian. Yang ketiga, corpus gastricum. Yang keempat, pars atau bagian pylori terdiri dari 2 bangunan yaitu antrum pyloricum dan pylorus. Batas-batas gaster atau lambung. Bagian superior berbatasan dengan bagian distal esofagus. Bagian inferior berbatasan dengan duodenum. Bagian anterior dibatasi oleh bagian superior diafragma. Pada bagian anterior dari musculus rectus abdominis dan bagian kanan oleh lobus hepatis
sinistra atau kiri. Bagian posterior lambung berhubungan dengan pankreas, adrenalis sinister, ginjal dan diafragma. Sekresi kelenjar lambung. Menurut bagian-bagian histologi lambung, yang pertama ada kelenjar kardia hanya mensekresi mukus. Yang kedua, kelenjar fundus. Korpus terdiri dari sel utama, sel parietal, faktor intrinsik, serta sel leher. Mukosa mensekresi mukus. Yang ketiga, kelenjar pilorus di antrum. Pilorus mensekresi mukus dan gastrin. Lapisan-lapisan gaster atau lambung. Yang pertama ada tunika mukosa. Yang kedua tunika submukosa. Yang ketiga tunika muscularis. Yang keempat tunika serosa. Ada lapisan gaster. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.